Mohon perhatian, acara akan segera dimulai. Hadirin seperjuangan, kami perkenankan sekali lagi untuk mengaktifkan kameranya, lalu mengenakan atribut yang hadirin sekalian miliki, karena acara akan segera dimulai. Yang kami hormati penyelenggara kegiatan Aksi Bela Palestina, founder Teman Bertumbuh, Pak Robi Ansarullah. Yang kami hormati founder Inku City Vibes, Kak Dea Aulia, serta yang kami hormati para narasumber yang hari ini akan memantik semangat kita dalam aksi bela Palestina, serta yang kami hormati In Collaboration yang telah turut menyukseskan serta mempublikasikan kegiatan ini. Juga yang kami banggakan, peserta dan seluruh panitia aksi bela Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wa nittiba'il hawa. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Puji marilah kita panjatkan pada Rob yang Maha Suci, puja bagi Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas hidayahnya hari ini kita diberikan kesempatan untuk mendekap hidayah, menyatukan persaudaraan kita dalam kegiatan Aksi Bela Palestina yang diselenggarakan oleh Teman Bertumbuh dan Inclusive Vibes. Kawan-kawan seperjuangan, kawan-kawan sahabat Palestina, selamat datang kami ucapkan dalam Aksi Bela Palestina yang diselenggarakan oleh Teman Bertumbuh dan juga Inclusive Time. Perkenalkan, saya Enda Parawangsa yang pada kesempatan kali ini akan memandu kegiatan Aksi Bela Palestina dari awal sampai dengan akhir. Kawan-kawan, mari kita ucapkan terima kasih kepada penyelenggara, founder yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini, sehingga hari ini kita semua dapat merasakan hangatnya persaudaraan, hangatnya kekeluargaan untuk sama-sama membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Juga tentunya terima kasih banyak kepada para pemateri yang sangat luar biasa yang pada hari ini akan memantik bara asa kita untuk sama-sama menyatukan suara, menyatukan rasa untuk membela saudara-saudara kita. Serta In Collaboration, terima kasih banyak sudah mempublikasikan serta berkolaborasi bersama kami dalam kegiatan ini. Juga tentunya kami ucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan juga peserta yang pada hari ini sebanyak 131 sudah hadir di ruang Zoom meeting ini. Kawan-kawan seperjuangan, selama kegiatan ini berlangsung, silakan kawan-kawan untuk mendokumentasikan kegiatan ini dan juga langsung tag di Instagram kami di teman bertumbuh _ID dan berikan spirit, berikan semangat terbaiknya baik itu di story WhatsApp ataupun di story Instagram. Nah, selama kegiatan ini berlangsung, silakan juga kawan-kawan untuk menyalakan kameranya dan juga mematikan fitur audionya. Kawan-kawan seperjuangan, bicara tentang Palestina. Negeri mulia para Ambiya yang kini menjadi ladang surga untuk kita bersama. Tak perlu bicara agama, ras ataupun kelompok, karena ini adalah perihal kemanusiaan. Ini adalah perihal kemanusiaan. Hari ini, total 10.500 pejuang agama Allah wafat di tanah yang mulia itu. Serangan Israel yang tak henti membombardir, tak pandang bulu, rudal-rudal itu menghujani langit Gaza tiap hari, tiap menit, tiap detik. Dan tua muda, lelaki atau wanita, tak pandang bulu, anak-anak ataupun remaja, semua dilahapnya. Lalu di mana aturan? Banyak aturan seolah gagap dihadapkan realita ini. Kawan-kawan seperjuangan, sejatinya
pertolongan Allah adalah niscaya. Dan dalam tragedi besar ini, maka mengambil peran adalah pilihan kita. Peran apa yang bisa kita ambil? Dan bagaimana kondisi Palestina, saudara-saudara kita saat ini? Bersama kita hari ini sudah ada pemateri-pemateri yang siap memantik bara asa kita. Maka untuk pemantik pertama, mari kita sapa narasumber pertama kita, Kang Raffi Anggara, selaku founder dari Yayasan E2. Assalamualaikum Kang Raffi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini sudah bergabung bersama kita Kang Raffi. Bagaimana kabarnya Kang Raffi? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Kang Raffi, untuk selanjutnya agenda untuk memantik ini Anda serahkan kepada Kang Raffi. Kepada Kang Raffi, disilakan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Kang? Oke, baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ikhwah sekalian, pada malam hari ini kita berkumpul tentunya dalam sama-sama perjuangan untuk kemudian untuk membela Palestina. Bukan untuk kepentingan kita masing-masing, bukan untuk kemudian sekedar eksis-eksis di sosial media, bicara saya bela Palestina, tapi benar-benar dari lubuk hati kita terdalam. Saya ingin teman-teman sekalian coba ketik di chat box doa terbaik teman-teman untuk Palestina, ya. Silakan ketik di chat box doa terbaik teman-teman sekalian untuk Palestina, tentang bagaimana mereka melawan penjajahan. Harapan kita, doa kita untuk mereka kemudian merdeka. Silakan ketikkan doa teman-teman sekalian di kolom chat box ya, agar teman-teman yang lain sama-sama mengaminkan. Amin. Baik, sambil berjalan teman-teman sekalian, saya ingin sambil kemudian menyalakan video. Nanti teman-teman sambil kemudian mendengarkan, dan juga insya Allah saya juga sambil menyampaikan beberapa hal terkait yang ada di video tadi. Oke, teman-teman sekalian, kita ketahui ya bahwasanya Palestina hari ini sedang dibombardir. Dikatakan bahwa lebih dari 10.000 saudara-saudara kita di sana menjadi mujahid yang syahid di medan perang. Sebagaimana dalam Al-Quran, di antara hal yang kemudian bisa kita lakukan untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan Islam adalah dua hal, yakni apa? Dakwah dan jihad. Kita hari ini belum bisa kemudian berjihad perang seperti mereka yang melakukan jihad defensif, mempertahankan Masjidil Aqsa, mempertahankan Baitul Maqdis. Yang bisa kita lakukan adalah apa? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man ra'a minkum munkaran falyughiru biyadihi fa illam yastati fa bilisani wa illam yastati fa biqalbihi wa dzalika dha'ful iman." Kita mungkin bukan seorang penguasa yang kemudian bisa menggerakkan tentara, menggerakkan pasukan, membela mereka berjihad di medan perang. Tapi kita bisa melakukan dengan cara lisani, fabilisani, yakni dengan senantiasa menyampaikan kebenaran, menyampaikan fakta sesungguhnya tentang Palestina yang terjadi hari ini, menyampaikan tentang apa yang seharusnya dilakukan setiap muslim kepada mereka. Ya. Di sosial media hari ini banyak orang-orang yang kemudian mengambil sikap justru pro terhadap Israel, sesama muslim, atau bahkan banyak juga di tengah-tengah umat yang mengambil sikap justru netral, ya, netral, tidak mengambil sikap untuk pro Palestina juga Israel. Nah, ini yang kemudian
perlu kita sadarkan kepada mereka bahwasanya bicara soal Palestina bukan sekedar bicara soal kemanusiaan, bukan bicara sekedar soal kasihan dan seterusnya, tapi bicara soal agama kita juga. Bicara soal bagaimana kita akan dihisab kelak di yaumil akhir. Allah nanti akan meminta pertanggungjawaban kepada kita. Di mana kita ketika Palestina dijajah, di mana kita ketika mereka berdarah-darah, ketika anak-anak kecil layu belum waktunya, ketika para ibu-ibu menguburkan anak-anak mereka di depan mata mereka. Masya Allah. Maka kita harus kemudian mengambil sikap atas ini semua. Dan teman-teman sekalian, kita khususnya dari negeri timur, di sini di rumah-rumah kita, bagaimana kita mendengarkan jeritan tangis dari sana yang berkilo-kilometer melampaui sampai ke rumah-rumah kita. Maka kita pun sampaikan ke sana suara-suara kita, membela mereka melalui media-media yang kita punya, melalui akun-akun sosial media kita bela mereka. Ya, kita coba teruskan sekecil apapun itu. Ini ikhtiar daripada pembelaan kita terhadap Palestina. Sebagaimana dulu Ibrahim, bagaimana dia ketika Ibrahim dibakar, ya, Ibrahim ini pun adalah di antara nabi yang lahir di tanah Syam, di antaranya Palestina. Bagaimana Nabi Ibrahim ini dibakar dan ada semut-semut yang mungkin tidak seberapa peran mereka, tapi bagaimana semut ini menjawab pertanyaan dari cicak yang terus meniup api agar api semakin besar. Nabi semut itu mengatakan bahwasanya agar Allah tahu di mana posisi kita, agar Allah tahu di mana kita berpihak. Jadi bicara soal memboikot misal, bicara soal semangka, bicara soal dikit-dikit posting Palestina, itu adalah bukti bahwasanya kita ada pada pihak yang membela Palestina, ada pada pihak yang senantiasa menjunjung kebenaran. Jadi teman-teman sekalian, mari kita muhasabahi diri, apakah kita kemudian sudah menjadi bagian orang-orang yang setiap ikhtiar kita membela mereka. Sebagaimana dalam fikih mengatakan, kita akan terbebas dari dosa ketika kita termasuk dosa tidak membela Palestina nih. Termasuk dosa ketika membela Palestina itu, teman-teman sekalian, secara hukum fikih adalah fardu kifayah sampai mereka merdeka. Sebagaimana sholat jenazah, teman-teman sekalian, itu fardunya akan selesai ketika fardu kifayah itu akan tuntas ketika sebuah pekerjaan tuntas terselesaikan. Begitupun membela Palestina adalah fardu kifayah. Walaupun fardu kifayah ini terbebani terhadap setiap muslim di seluruh dunia. Ketika Palestina belum merdeka, maka fardu kifayah ini akan terus terbebani terhadap setiap muslim. Dan akan terbebas dosa terhadap tidak terlaksananya fardu kifayah ini ketika 3 hal. Yang pertama adalah lupa, gitu ya. Dan saya yakin setiap kita tidak akan pernah lupa terhadap bagaimana kondisi Palestina hari ini. Yang kedua adalah tidak tahu. Konsekuensinya adalah kita senantiasa untuk mencari tahu bagaimana kondisi Palestina hari ini. Dengan adanya sosial media, dengan adanya berita, seyogianya kita tahu. Yang terakhir adalah sampai lepas terpaksa. Dan apakah kita sudah berjuang nih untuk Palestina sampai lepas terpaksa? Ini pertanyaannya. Apakah kita sudah berjuang untuk Palestina sampai kemudian setiap waktu, setiap detik, setiap hari kita selalu menyuarakan soal Palestina? Faktanya seringkali kita masih terkaburkan dengan hal-hal lain, bahkan yang menjadi miris ketika justru hati kita masih ragu untuk membela Palestina. Ketika hati kita justru masih berpikir 2 kali untuk kemudian apakah mana yang benar, apakah Palestina
atau Israel, atau kita hanya sekedar menonton gitu. Hanya sekedar menonton, hanya berdiam diri saja. Padahal dalam surat Al-Kahf mengatakan kita sebagai orang yang berjiwa muda, kita yang sebagai orang yang senantiasa diberikan kenikmatan oleh Allah, harus kemudian menjadi bagian orang yang idqamu faqalu. Al-Kahfi ayat 13. Idqamu faqalu. Ketika kita berdiri, ketika kita sudah mau mengambil sikap untuk membela Palestina, maka faqalu, berani untuk mengaspirasikan, berani untuk kemudian menyuarakan terhadap umat tentang pentingnya kita membela Palestina. Ya, teman-teman sekalian. Maka sekali lagi saya sampaikan, membela Palestina adalah bukan soal tentang sekedar kemanusiaan. Kemanusiaan itu adalah karakter kita. Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita nanti kemudian mendapatkan ridhonya Allah dengan mampu menjawab hisab apa yang sudah kita lakukan untuk Palestina. Di samping itu kita juga memiliki kewajiban fardu kifayah untuk membela Palestina sampai level terpaksa, sampai level Palestina kemudian merdeka. Ketika Palestina merdeka, baru kemudian fardu kifayah ini selesai. Maka tugas kita tidak akan pernah selesai sampai dengan Palestina merdeka. Ya. Maka teman-teman sekalian, sekali lagi teman-teman di sini sudah banyak yang mengirimkan doa ya, dan semoga setiap doa teman-teman sekalian di kolom komentar Allah kabulkan. Doa-doa kalian, doa teman-teman sekalian, insya Allah ini merupakan doa terbaik sebagaimana anak-anak Palestina di sana yang insya Allah doa-doanya menembus langit, dan mudah-mudahan doa-doa kita pada malam hari ini pun menembus langit bahkan sampai langit ke-7. Insya Allah teman-teman sekalian. Itu mungkin teman-teman sekalian untuk sesi saya. Insya Allah teman-teman akan mendapatkan banyak motivasi, banyak gairah baru untuk kemudian senantiasa membela Palestina dari pemateri-pemateri yang lain. Sekali lagi, mari kita terus jangan berhenti untuk membela Palestina, termasuk di setiap akun-akun sosial media teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kang Raffi. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri sesi bersama Kang Raffi ini, mari kita dokumentasikan sesi pematerian bersama Kang Raffi. Untuk teman-teman yang belum on cam, silakan untuk on cam. Saya izin untuk memimpin sesi dokumentasi bersama narasumber kita yang pertama. Ya, untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Ya, untuk slide berikutnya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih banyak Kang Raffi Anggara atas pelantikan yang sangat luar biasa. Teman-teman, dari sini kita bisa mengambil bahwa beberapa peran yang bisa kita ambil berkaitan dengan cara kita mengambil peran untuk membela teman-teman kita di Palestina adalah yang pertama mencari tahu informasi yang valid dari berbagai media, dan yang kedua itu adalah maksimalkan dakwah di sosial media teman-teman, mau dimanapun itu, dan juga yang ketiga, sudahkah kita ada di tahap dakwah dengan terpaksa dalam kondisi apapun tetap membela tanpa ada rasa keraguan. Nah, untuk teman-teman yang ingin membersamai langkah juangnya Kang Raffi, teman-teman bisa memfollow Instagramnya Kang Raffi di @Raffi Anggara dan di Edwa Institute. Baik, terima kasih sekali lagi Kang Raffi. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Nah, teman-teman, usai sudah pantikan pertama kita yang sangat luar biasa membakar asa kita. Selanjutnya, kita akan mendengarkan pantikan yang kedua bersama perempuan inspiratif yang merupakan founder dari Semesta Berbagi, Teh Rina Yuni Astari. Assalamualaikum Teh Rina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Teh Rina sudah bergabung bersama kita, sangat luar biasa sekali. Teh Rina, apa kabarnya Teh Rina? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Baik teman-teman, mari kita siapkan hati kita, siapkan pikiran kita untuk mendengarkan pantikan yang kedua dari Teh Rina. Kepada Teh Rina, disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Selamat malam teman-teman semua. Hari ini hari yang luar biasa, malam yang luar biasa karena bisa bersilaturahmi dengan teman-teman semua, dan hari ini kita ada di spirit yang sama, yaitu spirit untuk mendoakan dan bentuk perjuangan membela teman-teman atau saudara-saudara kita di Palestina. Sebelumnya sudah disampaikan oleh Kang Raffi yang begitu Masya Allah luar biasa memantik kita semua di obrolan atau pembukaan di awal agar menentukan keberpihakan kita dan jangan pernah meremehkan bentuk perjuangan. Malam ini saya diberi kesempatan oleh para panitia, yakni untuk menyampaikan mengenai keadaan yang terjadi di Palestina, beberapa hal tentunya yang membuat menyayat hati. Sebenarnya untuk menyampaikan ini saya semoga yang namanya perempuan itu tidak lepas dari menangis ya, semoga bisa kuat gitu. Nah teman-teman semua, saya yakin teman-teman di sini sudah cukup sering melihat video-video tentang saudara-saudara kita di Palestina atau mengenai kekejian yang dilakukan oleh para Zionis Israel. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau yang saya rasa sesuatu ini bisa saya sebut keji, bahkan biadab, bahkan begitu menyayat hati teman-teman. Yang pertama, saya di sini tidak menampilkan video karena saya yakin teman-teman semua sudah cukup sering melihat video-video yang berkaitan dengan saudara-saudara kita di Palestina. Yang pertama teman-teman, siapa yang tidak terenyuh hatinya ketika melihat seorang anak gitu ya. Saya rasa anak kecil itu adalah senjata utama untuk meluluhkan hati setiap orang. Dan hal yang paling miris kita melihat saudara-saudara kita atau anak-anak kecil para syuhada ini bukan anak-anak kecil yang kita lihat dalam keadaan utuh atau dalam keadaan sehat, tapi kita lihat mereka adalah korban-korban kekejian Zionis Israel. Yang pertama yang saya lihat adalah ketika para warga atau seorang ayah mencari anaknya di tumpukan bebatuan, menyelamatkan anaknya, dan alhamdulillah Masya Allah masih diberikan umur atau nikmat untuk hidup anak tersebut. Dan yang paling membuat saya miris ketika tenaga medis berusaha mengobati atau seorang ayah berusaha mengobati anak tersebut. Mungkin teman-teman di sini sudah pernah melihat mulai dari bibir, mulai dari mata, mulai dari tangan, begitu kosongnya wajah mereka, begitu traumanya mereka karena Suaranya kemute, Kak Rina. Suaranya kemute, Kak Rina. Oh teman-teman maaf, tadi ke-mute ya, kita ulangi lagi teman-teman, punten. Tadi saya itu ya, bismillahirrahmanirrahim, kita lanjut. Teman-teman, hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, mungkin tadi sudah dari Pak Raffi, yaitu mengenai bagaimana keberpihakan kita sebagai seorang muslim kepada saudara-saudara kita di Palestina yang menjadi pemantik luar biasa. Hari ini saya ingin menyampaikan mengenai kejadian-kejadian yang menurut saya pribadi menyayat hati mengenai keadaan-keadaan saudara kita di Palestina. Yang pertama teman-teman, saya rasa seorang anak itu adalah senjata utama untuk kita bisa senjata utama, anak kecil itu adalah senjata utama untuk meluluhkan hati. Tapi yang kita lihat di sini betapa banyak korban-korban anak kecil yang menjadi korban pengeboman atau korban kekejian Zionis Israel. Yang pertama yang ingin saya sampaikan yaitu mungkin teman-teman di sini saya yakin sudah sering melihat video, entah itu kalian lakukan setiap malam, setiap pagi, saya rasa kalian begitu update mengenai video-video yang memperlihatkan korban Palestina tersebut. Yang pertama saya melihat seorang anak yang ditemukan oleh ayahnya di tumpukan-tumpukan bebatuan yang alhamdulillah masih diberikan nikmat kesempatan untuk sembuh, tapi ketika diobati oleh tenaga medis, mulai dari bibir, mata, tangan, anak tersebut mengalami trauma yang luar biasa. Bahkan tatapan matanya begitu kosong dan sekuat
itu anak tersebut dengan keadaan mata, tangan, di wajahnya bersimpah darah. Yang kedua, teman-teman, masih mengenai perjuangan atau kekuatan ketegaran luar biasa saudara-saudara kita, khususnya anak-anak di Palestina, ketika mereka kehilangan ibunya, mereka berteriak sekencang-kencangnya, mungkin ketika dalam bahasa Indonesia, ibu, 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 di mana ibu saya, dengan emosi yang luar biasa, kemudian duduk di pojokan tempat duduk dalam keadaan lemah, lesu, dengan tatapan kosong, dan dalam keadaan marah, tapi dia berusaha untuk menguatkan dirinya gitu. Jadi menurut saya hal-hal yang berkaitan dengan anak kecil di Palestina itu menjadi hal yang luar biasa menyakitkan. Bahkan untuk saya pribadi, untuk share video-video tersebut, bagi saya pribadi, saya belum punya mental yang kuat untuk share hal tersebut, meskipun ini buat untuk menyuarakan keadilan untuk bentuk perjuangan gitu teman-teman. Yang terakhir ini adalah hal yang menyakitkan, tapi semoga menjadi pemantik bahkan motivasi untuk kita semua yang berada di Indonesia. Ketika saya menyaksikan seorang istri yang kehilangan suaminya, tidak ada hal yang baik-baik saja untuk kata kehilangan, teman-teman. Ketika seorang istri kehilangan suaminya, kemudian beliau teriak, meskipun kalau yang saya lihat dalam video itu, ibu tersebut terlihat bahagia ya, tapi bukan bentuk bahagia, tapi bentuk ketegaran. Ketika seorang ibu atau istri tersebut bilang bahwa suami saya sahid, surga menunggumu, surga menunggumu. Ini bentuk perjuangan kita untuk Al-Aqsa. Ibu tersebut berlari sembari berteriak, dan ibu tersebut menangis tapi berusaha tabah, bahkan menambahkan dan menegarkan dirinya sendiri untuk menenangkan orang-orang di sekitarnya. Bahkan saya rasa itu adalah sakit yang luar biasa. Nah, teman-teman, seperti yang disampaikan Kak Raffi tadi, lantas bentuk perjuangan kita kepada saudara-saudara kita di Palestina apa? Tidak cukup kita untuk menangisi atau meratapi hal tersebut. Yang pertama harus kita lakukan tentunya menjadikan sosial media sebagai senjata utama kita untuk membela teman-teman kita di Palestina. Jangan pernah terdoktrin atau jangan pernah kita tersulut emosi untuk meyakini bahwa untuk apa gunanya perang di sosmed. Kalau perang langsung aja ke lokasi gitu ya. Itu adalah bentuk, saya rasa bentuk suara-suara bising yang membuat keberpihakan kita menjadi abu-abu gitu ya. Jadi suarakan atau lakukan perjuangan-perjuangan kita di sosial media. Kemarin saya melihat video atau podcast dari beberapa tokoh-tokoh besar yang luar biasa, salah satunya Ustadz Felix Xiao. Beliau bilang bahwa sebenarnya Israel itu nggak kuat-kuat amat. Kenapa beliau bilang Israel nggak kuat-kuat amat? Karena kalau misalnya Israel memang benar-benar kuat, dia tidak akan mungkin sampai memutus internet atau akses internet di Palestina. Itu adalah bentuk ketakutannya mereka kepada dunia, bentuk istilahnya kucar-kacirnya mereka. Mereka takut loh dengan adanya demo atau dukungan yang luar biasa yang disampaikan atau diperlihatkan di sosial media dan penyerangan-penyerangan atau ketidakberpihakan dunia kepada Israel. Yang kedua, teman-teman, kita tidak boleh kalah dengan media-media barat. Bahkan saya sempat membaca bahwa ada para influencer atau tokoh-tokoh dunia yang dibayar oleh Israel untuk menyampaikan narasi-narasi atau kebohongan-kebohongan. Nah, dari itu kita selaku umat muslim tidak harus menunggu terkenal untuk menyampaikan kebenaran, tidak harus menunggu followersnya banyak untuk membela keadilan, tapi cukup menjadi diri kamu sendiri yang membela saudara kita dengan sosial media. Semoga itu menjadi senjata di mana narasi dibalas dengan narasi, diksi dibalas dengan diksi, video dibalas dengan video, yang kita bawa itu untuk spirit membangkitkan saudara-saudara kita agar teman-teman kita yang masih abu-abu dalam keberpihakannya menjadi terang benderang untuk membela saudara kita di Palestina. Karena ini bukan sebagai bentuk peperangan yang saya rasa, tapi ini sebagai bentuk kekejian yang luar biasa, yang benar-benar kekejian ini, kekejian yang tidak manusiawi, dan bukan hanya bentuk peperangan yang kaitannya dengan agama. Teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Saya harap sedikit yang saya sampaikan, semoga Allah catat menjadi bentuk perjuangan dan kebaikan untuk kita dan teman-teman semua yang hadir hari ini. Tunjukkan kepada dunia keberpihakan kita. Narasi dibalas dengan narasi, diksi dibalas dengan diksi. Jangan sampai kebohongan ada di semesta ini. Jangan sampai kebohongan
memimpin dunia ini, tunjukkan kebenaran dan perjuangan meskipun sekecil apapun. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Pemantik dari Teh Rina yang sungguh mengoyak hati kita semua, membuat kita flashback dengan berbagai video dan tayangan yang lewat di sosial media kita. Teh Rina, jazakumullah khairan. Dari Teh Rina, kita bisa ambil teman-teman beberapa pesan-pesan. Satu yang membuat saya begitu terenyuh, tak ada kata baik-baik saja dalam kehilangan. Maka teman-teman, apalagi sebagai seorang perempuan, mari kita berperasaan melihat berbagai macam tayangan yang berlarian di gawai, dan mari ambil peran. Dengan yang pertama, jadikan sosial media untuk senjata dakwah kita, dan yang kedua, jangan terdoktrin dengan buzzer-buzzer Israel yang mengoyak-ngayak pikiran kita. Narasi kita balas dengan narasi, dan diksi kita balas dengan diksi. Terima kasih banyak Teh Rina, jazakumullah khairan kasiran. Semoga segala urusannya diringankan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, mari bersamai dakwahnya Teh Rina di Instagramnya Teh Rina, silahkan di-follow di @Rina_Yuni_Astari dan juga @Semesta_Berbagi. Baik, sebelum kita menyudahi, kita lakukan dokumentasi kembali bersama pemateri kita yang kedua ini. Silakan teman-teman yang belum on cam untuk on cam. Saya akan pimpin untuk sesi dokumentasi. Baik. Di sini ada banyak slide-nya ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Ya. Selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Satu lagi untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih banyak Teh Rina, jazakumullah khairan katsiran. Nah, teman-teman, setelah pikiran kita dibuka dengan realita-realita yang ada yang ditampilkan oleh Kang Raffi Anggara, lalu perasaan kita kembali disentuh oleh narasi-narasi dari Teh Rina. Selanjutnya kita akan dengarkan lagi Bara yang tentunya akan menambah gelora semangat kita untuk menyatukan semangat persaudaraan bersama perempuan inspiratif yang merupakan founder dari Rumah Pelangi, Teh Ginan Rinda Dewi. Assalamualaikum Teh Inan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Endah dan teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali nih vibe positifnya sampai kepada kita semua. Teh Suara Inan, aku jelas ya Endah? Jelas tidak? jelas Teh Inan, alhamdulillah. Nah, Teh Inan sepertinya teman-teman sudah tidak sabar nih Teh Inan ingin dibukakan kembali nih pikiran dan perasaannya. Maka untuk sesi ketiga ini Enda serahkan kepada Teh Inan. Kepada Teh Inan disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya Teh Endah dan juga teman-teman yang sudah memberikan kesempatan luar biasa ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, malam hari ini teman-teman kita bisa berkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah diridhoi oleh Allah ini, meskipun via udara, tapi tidak dengan serangan udara, gitu ya. Suatu kesyukuran yang harus berkali-kali kita syukuri, karena hari ini kita masih bisa beribadah dengan tenang, masih bisa belajar dengan damai, masih bisa ketemu dengan orang-orang yang kita sayang. Kalau tadi dari Kang Raffi dan Teh Rina sudah menguatkan giroh kita, menguatkan tekad kita untuk bergerak demi Palestina ini. Saya di sini diberi tugas nih oleh Kang Robi untuk menyampaikan kira-kira apa yang paling bisa kita lakukan, kira-kira apa yang paling dekat dengan yang paling mungkin untuk bisa kita lakukan gitu ya.
Salah satunya adalah yang sedang gencar-gencarnya umat muslim hari ini, bahkan bukan hanya umat muslim aja, banyak orang yang hari ini mendukung Palestina, kemudian menyuarakan aksi boykot. Teman-teman pasti sudah tidak asing dengan aksi boykot ini, karena kalau tidak salah sudah hampir 1 bulan kita melakukan aksi boykot ini. Mungkin aku pengen share dulu, bisa share screen nggak ya? Bisa. Ada nggak ya? Belum, Teh Inan. Barangkali bisa kami bantu Teh Inan untuk share screen-nya. Tapi filenya ada di sini. Memangnya bisa ya? Ada nggak? Nah, sudah ada Teh Inan, masih gelap tapi belum muncul, tapi sudah ada share screen. Ada sekarang? Belum Teh Inan. Nah, sudah ada Teh. Nah, teman-teman, ini ada beberapa produk yang entah itu berafiliasi langsung dengan Israel atau bahkan produk Israel langsung, atau bahkan perusahaan-perusahaan yang mendukung Israel. Teman-teman boleh di screenshot atau di foto, atau sebetulnya di banyak platform juga sudah tersebar luas. Ada nggak ya, Ninden? Kok endah kok di aku nggak ada ya? Di sini ya Teh yang muncul baru explore-nya. Belum diklik mungkin Teh gambarnya. Udah loh. Ya sudahlah, karena waktu ya nggak apa-apa. Teman-teman bisa cari. Untuk lengkapnya dan lebih terpercaya, teman-teman bisa follow akunnya Gerakan BDS. Oke, Teh Inan sepertinya ada sedikit kendala. Halo Teh Inan, sudah kembali bergabung? Ya, teman-teman, kita tunggu Teh Inan untuk kembali bergabung. Sambil menunggu Teh Inan, Enda izin mengingatkan untuk teman-teman yuk yang belum on cam, boleh on cam. Dan juga teman-teman silahkan dokumentasikan kegiatan ini selama kegiatan ini berlangsung. Dan tag Instagram para pemateri kita dan juga Instagram teman bertumbuh _ID ya teman-teman. Sebagaimana yang disampaikan tadi, para pemateri kita dakwah lewat sosial media, kita gencarkan hashtag Free Palestine ini. Assalamualaikum Teh Inan, sudah dapat bergabung kembali. Oke, sepertinya Teh Inan masih mencoba ya kembali untuk bergabung teman-teman. Nah, sambil ya, halo Teh Inan. Oh, ada. Sudah kembali. Ya, Silakan Teh mohon Inan. maaf ya, karena di sini habis hujan, jadi qadarullah sinyalnya agak ini. Nah, teman-teman bisa nanti follow di akunnya Gerakan BDS itu. Teman-teman akan menemukan produk-produk yang jadi pemboikotan utama. Kenapa kita perlu target utama dalam pemboikotan ini kita perlu? Kenapa? Karena supaya pemboikotannya ini lebih masif, supaya lebih kompak, dan juga nanti hasilnya akan lebih terlihat. Kalau ada orang-orang yang kemudian bicara gitu ya, suara-suara bising, kenapa kita ketika mendukung Palestina itu harus ada boykot-boykotnya sih gitu. IG-nya Gerakan BDS ya teman-teman. Kenapa kemudian ada suara-suara bising, kenapa kalau kita mendukung Palestina kita harus memboikot perusahaan-perusahaan ini? Padahal perusahaan-perusahaan ini ada di Indonesia dan karyawan-karyawannya juga kebanyakan Indonesia. Gimana kalau perusahaannya bangkrut dan kemudian karyawan-karyawannya di PHK? Teman-teman, yang perlu kita buka mindset-nya adalah pemboikotan ini tujuannya bukan untuk membuat perusahaannya bangkrut, bukan untuk membuat karyawan-karyawannya di PHK.
tujuan dari pemboikotan ini, kalau ada orang yang bilang boikot bukan solusi, memang boikot bukan solusi utama. Tapi boikot bisa menunjukkan bahwa kekuatan umat Islam itu besar, bahwa pemboikotan ini adalah sikap kita, sikap diri kita terhadap serangan-serangan yang terjadi, genosida yang terjadi di Palestina sana oleh Israel. Dan pemboikotan ini juga bisa menyadarkan perusahaan-perusahaan besar ini, bisa membuat mereka kocar-kacir, bisa membuat mereka sadar bahwa dengan mereka mendukung Israel, artinya juga mereka mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Mereka mendukung penjajahan yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Sehingga kemudian harapannya, ketika mereka sadar bahwa kekuatan boikot ini besar, teman-teman bisa lihat saham-saham McD, KFC, Starbucks dan lain sebagainya itu turun drastis. Danone banyak sekali ya, itu turun drastis. Jadi kalau ada orang yang bilang ini nggak ada efeknya, nggak ada dampaknya, itu salah besar. Mereka belum baca terlalu banyak berarti. Ya, kita ini kuat teman-teman. Kenyataannya kita ini kuat. Jadi sekali lagi, tujuan dari pemboikotan ini bukan untuk membuat perusahaan itu bangkrut, tapi untuk menunjukkan bahwa dengan perusahaan ini mendukung Israel, artinya mereka sedang mendukung genosida yang dilakukan oleh Israel. Harapannya investor-investor besar terhadap perusahaan-perusahaan ini akan narik saham mereka, menjual saham mereka, dan karakteristik orang-orang Yahudi atau orang-orang Barat ini, mereka itu paling anti nyimpan dana dingin di bank. Mereka pasti akan muterin lagi saham-saham itu yang udah mereka jual. Mereka bakal nyari perusahaan-perusahaan non-pro-Zionis yang kemudian akan mengembalikan trust masyarakat terhadap mereka gitu, dan mengamankan uang mereka. Jadi lagi-lagi cuan-cuan mereka bakal kejar cuan kemanapun gitu. Jadi sehingga harapannya yang nantinya karyawan-karyawan yang di PHK itu akan direkrut oleh perusahaan-perusahaan yang kemudian dibangun oleh investor-investor yang menjual sahamnya tadi. Itu terkait pemboikotan. Kemudian ada lagi narasi yang mengatakan kalau mau boikot produknya, boikot juga dong sosial medianya. Kalau boikot perusahaan-perusahaannya, kenapa masih pakai Instagram? Kenapa masih pakai Facebook? Kenapa masih pakai YouTube, Twitter, dan lain sebagainya? Nah, ini dia menariknya. Kecerdasan umat Islam justru di sini diuji. Kalau ada yang bilang seperti itu, kayaknya dangkal sekali gitu. Kayaknya kok bisa gitu ya, pemikirannya hanya sampai sana gitu. Justru kita harus menjadikan media sosial ini senjata makan tuan. Kalau mereka anggap media sosial ini adalah milik Barat. Kalau mereka menertawakan, kita balikin lagi, kenyataannya media sosial ini lahir karena ilmu algoritma yang dulu dicetuskan atau ditemukan oleh ilmuwan Islam bernama Al-Khawarizmi. Jadi nggak akan ada Facebook, nggak akan ada Twitter, nggak akan ada YouTube, nggak akan ada Instagram dan media sosial lainnya tanpa algoritma yang ditemukan oleh Al-Khawarizmi, yaitu ilmuwan Islam. Jadi kita balikin lagi. Kalau kamu mau adu milik gitu ya, sebetulnya umat muslim yang paling memiliki seluruh ilmu yang ada di dunia ini. Ilmu kimia, kedokteran, teknologi, itu semua berasal dari ilmuwan-ilmuwan Islam. Semua udah termaktub dalam Al-Quran. Seluruh ilmu yang ada di dunia ini berasal dari Al-Quran. Jadi kita justru harus bangga. Dan kalau kenyataannya misalkan Facebook itu memang atau Instagram dibuat oleh orang-orang Yahudi, justru kita harus jadikan ini sebagai senjata kita. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Kita jadikan makar-makar mereka itu kembali kepada mereka. Kayak kemarin saya baru nonton video drum atau bom mereka itu balik lagi ke tanah mereka, ke Tel Aviv yang tadinya mau diterjunkan gitu ya ke rumah sakit di Gaza, tapi ternyata malah balik ke Tel Aviv. Itu luar biasa, itu makarnya Allah gitu ya, Masya Allah. Jadi teman-teman jangan ragu untuk pakai media sosial untuk kita bersuara. Walaupun suara kita mungkin kecil, walaupun followers kita belum banyak, kemampuan menginfluence kita belum besar, tapi setidaknya kita bisa menunjukkan di pihak mana kita berdiri. Kalau tadi sedikit diulas gitu ya oleh Kang Raffi, betul, pada saat
Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, kemudian seekor semut kecil bawa satu tetes air gitu ya, bawa satu tetes air, kemudian ditertawakan oleh burung, ditanya, kenapa kamu bawa satu tetes air itu untuk apa? Aku ingin memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kemudian ditertawakan oleh burung-burung itu. Setetes air itu nggak akan ada gunanya, gitu kata burung. Terus semut bilang, aku tahu setetes air ini nggak akan ada gunanya. Tapi setidaknya, apa yang aku lakukan ini menunjukkan di pihak mana aku berdiri. Aku ingin menunjukkan kepada Tuhanku di pihak mana aku berada. Teman-teman, bukan saatnya kita netral. Kalau ada yang bilang diam itu emas, itu tong kosong saat ini itu tidak diperlukan. Kalau ada yang bilang netral itu adalah sebuah kebijaksanaan, itu tong kosong nggak ada, teman-teman. Justru suara kita amat sangat dibutuhkan. Karena kerjanya media sosial itu luar biasa, teman-teman. Semakin banyak mention, semakin banyak orang yang buat hashtag, semakin banyak orang yang mengupload, semakin naik terus algoritmanya, semakin banyak dibicarakan isunya, semakin banyak diingat oleh para penguasa, oleh para pemegang kekuasaan, para pemegang kebijakan, itu akan semakin mungkin pada akhirnya membuat perubahan. Jadi jangan anggap energi ini kecil, jangan anggap spirit ini kecil, jangan anggap apa yang kita lakukan ini kecil. Teman-teman punya gawai, punya handphone, boleh di on cam sekarang HP-nya. Kalau yang kebetulan tidak pakai HP, pakai laptop gitu, atau boleh di screen record. Nanti teman-teman boleh upload seluas-luasnya di media sosial teman-teman, di WhatsApp, di Instagram. Kemudian kasih hashtag We Stand with Palestine, tag semua yang terlibat di acara ini. Kita buktikan bahwa media sosial ini adalah senjata kita, senjata umat muslim pada saat ini. Kalau pada zaman Rasulullah, senjatanya adalah pedang, senjatanya adalah panah. Barangkali hari ini, senjata kita adalah ini, HP yang hari ini kita pegang gitu ya. Mudah-mudahan itu mengurangi hisab kita nanti. Terakhir yang ingin saya sampaikan, teman-teman boleh sambil screen record atau video, feel free untuk melakukan itu. Saya dulu pernah orasi tentang Palestina tahun waktu genosida lumayan parah juga, tahun 2017 kalau tidak salah, apa 2019 ya, saya lupa. Saya ingin bacain sedikit aja penggalan terakhirnya. Teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan di akhir sesi ini. Di Al-Aqsa sana, dari mulai pemuda-pemudi, ibu-ibu, sampai anak-anak mereka, mengorbankan nyawanya fisabilillah. Sampai suatu saat nanti mereka ditanya oleh Allah, kenapa kamu meminta surgaku? Maka mereka akan menjawab, ya Rob, darah kami yang tercecer di bumi Palestina, daging kami yang berhamburan di bumi Al-Aqsa, jadikanlah ini ya Rob sebagai persembahan dari kami untuk meminta surgamu yang tertinggi ya Rob. Pertanyaannya teman-teman, surga yang mereka inginkan sama tidak dengan surga yang kita inginkan? Sama tidak? Sama. Kemudian dibariskanlah kita di hari akhir nanti dengan anak-anak Palestina yang mereka menghafal Al-Quran dengan lisan-lisannya, dengan hati-hati mereka. Kemudian mereka meminta surga kepada Allah dengan pengorbanan yang seperti itu. Dengan darah dan daging yang berhamburan. Dengan pengorbanan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang telah kita korbankan sehingga kita merasa berhak untuk meminta surga yang sama dengan mereka? Apa yang akan kita persembahkan sehingga kita merasa berhak berada pada surga yang sama dengan mereka? Maka azamkanlah dalam hati teman-teman semua, suatu hari nanti, tidak lama lagi, Palestina akan merdeka. Itu janji Allah. Al-Aqsa akan merdeka. Baitul Maqdis akan merdeka. Dan semoga kita menjadi bagian dari kemerdekaan dan kemenangan Islam di Palestina. Katakanlah kepada Yahudi laknatullah
bahwa tentara-tentara Muhammad dari Indonesia akan datang dan mengalahkan Zionis-Zionis Israel. Haibar, Haibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Haibar, Haibar ya Yahud, Jaisu Muhammad saufa ya'ud. Biruh bidam nafdika ya Aqsa. Aku qouli hada wa astaghfirullahi wa lakum. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terima kasih untuk kesempatannya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Teman-teman dari Teh Inan, kita munculkan sebuah pertanyaan. Apakah surga yang kita inginkan sama dengan surga yang mereka juga inginkan? Jika surga yang kita inginkan sama dengan surga yang mereka inginkan, maka apakah perjuangan kita sudah sama? Nah, teman-teman dari Teh Inan juga hari ini kita belajar untuk kembali bersama menyuarakan hak-hak yang pertama, memboikot produk-produk yang mendukung kepada Israel. Dan untuk produk teman bisa lihat di Instagram @gerakanBDS. Lalu juga yang jangan terbodohi dengan boikot sosial media. Inilah kecerdasan kita. Kita gunakan sosial media untuk kembali menyerang mereka. Ini bukan waktunya netral. Ini waktunya menyuarakan suara kita. Jangan anggap energi kita kecil, teman-teman. Seperti nasihat seorang ustadz, tetaplah menyala karena cahaya sekecil lilin berharga ketika gelap. Janji Allah itu tadi kata Teh Inan pasti bahwa Palestina itu akan merdeka, maka tinggal bertanya di mana kita mau mengambil peran. Teh Inan, jazakumullah khairan kasiron. Semoga ruang dakwah, gerak dakwah Teh Inan Allah mudahkan dan Allah sehatkan Teh Inan. Teman-teman, mari kita bersamai gerak dakwah Teh Inan, Instagramnya Teh Inan, kita dukung Teh Inan di RH Indaginan dan juga @RMH Pelangi. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Kumullah Heran Kasihan. Mari kita dokumentasikan pematerian kita bersama narasumber kita yang ketiga. Kepada teman-teman yang belum on cam, Anda ajak sekali lagi on cam. Baik, izin memimpin sesi dokumentasi dan kepada teman-teman operator mohon dibantu untuk di backup. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide kedua, 1, 2, 3. Ya, selanjutnya untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Ada nggak adiknya nggak kelihatan? Ya. Baik, terima kasih banyak pemateri ke-1, pemateri kedua, dan pemateri ketiga. Teman-teman, mari kita gelorakan lagi semangat bara perjuangan kita masuk ke pemateri yang keempat. Izin mengingatkan kepada teman-teman langsung eksekusi nih nasihat dari para pemateri kita untuk menyuarakan hashtag-hashtag di sosial media. Silakan dokumentasikan kegiatan ini dan juga teman-teman tag seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan ini serta untuk Instagram teman bertumbuh di _ID. Dan juga pada kesempatan kali ini Anda mengajak teman-teman untuk berdakwah dengan harta kita semua melalui rekening BSI yang sudah dikirimkan ke teman-teman ketika registrasi. Silakan teman-teman untuk berdakwah melalui harta kita juga. Tadi seperti kata Kang Raffi gitu ya, dakwah secara terpaksa gitu dalam situasi dan kondisi apapun. Nah, silakan untuk donasinya insya Allah akan salurkan di akhir bulan ini untuk Palestina. Baik, terima kasih banyak teman-teman yang masih tetap semangat sampai bulan ketiga ini. Kita siapkan lagi semangat terbaik kita untuk mendengarkan
pantikan yang sangat luar biasa dari narasumber kita yang keempat, penyelenggara kegiatan Aksi Bela Palestina, We Stand at Palestina. Beliau merupakan founder dari Teman Bertumbuh. Mari kita sambut Kang Robi Ansarullah. Assalamualaikum Kang Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kedengaran Insya teh? Allah. Terdengar, Alhamdulillah Kang Robi. Kang Robi bagaimana kabarnya? Luar biasa sekali di antara kesibukannya. Masya Allah, Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Masya Allah. Teman-teman, Kang Robi sudah sangat semangat dan kita semua tentunya harus lebih semangat dari Kang Robi. Untuk itu, sesi keempat, Anda serahkan kepada Kang Robi. Kepada Kang Robi, disilakan. Allah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini salah satu bentuk yang sangat luar biasa bagi saya pribadi, karena memang apa ya teman-teman, andaikan teman-teman tahu gitu ya bagaimana proses hingga akhirnya bisa terselenggara seperti ini sangat-sangat luar biasa. Bukan hanya sekedar teman-teman panitia punya waktu luang, bukan hanya sekedar para narasumber yang diajak lalu mau, bukannya sekedar para kolaborasi yang ingin terlibat dalam kegiatan ini, bukannya sekedar itu ternyata. Lebih dari itu, ini cara kami untuk mendeklarasikan kepada masyarakat di Indonesia ini, kepada dunia ini, ya inilah ikhtiar kami gitu. Saya mungkin belum bisa untuk pergi ke sana, saya belum bisa menyedekahkan semua harta saya belum bisa mengajak influencer besar di dunia ini untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini, belum bisa. Tapi saya yakin bahwa, ya Allah, ini salah satu bentuk ikhtiar kami, ikhtiar saya, ya Allah, ingin mendeklarasikan kepada Engkau bahwa andaikan nanti, suatu saat nanti, Engkau pertanyakan posisi di mana hamba membela mereka, ya inilah salah satunya gitu. Kami ingin mengajak sebanyak mungkin orang terlibat dan tersadarkan bahwa mereka adalah saudara kita yang harus kita bela, bahwa mereka saudara kita yang harus kita perjuangkan, bahwa kehadiran kita di sini bukannya sekedar menyaksikan perjuangan mereka, lalu sedih, lalu kita mendoakan, enggak. Lebih dari itu kami ingin menjadi saksi, ya Allah, bahwa inilah perjuangan kami juga di sini. Bisa jadi kami tidak dituntut untuk mengangkat senjata bersama mereka. Bisa jadi kami tidak dituntut untuk menyedekahkan semua harta seperti hanya sedekahnya Abu Bakar. Bisa jadi kami belum bisa untuk pergi ke sana lalu mengobati sedih anak-anak di sana. Bisa jadi kami belum bisa mengobati pilu seorang orang tua yang kehilangan anak-anaknya. Dan bisa jadi kami belum bisa mengobati rasa sedih bagaimana saudara-saudaranya mati di hadapan mereka langsung. Tapi, ya Allah, ini salah satu bentuk ikhtiar saya di saat, ya, saya ingin mengajak sebanyak mungkin orang untuk mengetahui bagaimana kondisi mereka di sana. Bagaimana kita bisa berperan dalam membantu mereka. Bisa jadi peran kita apa? Perannya apa? Apakah bakal sampai sedekah kita kepada mereka? Apakah akan sampai suara kita kepada mereka? Apakah sampai tenaga-tenaga kita pada mereka? Konteksnya bukan hanya di situ, teman-teman. Tapi saat ini konteksnya bagaimana kami mendeklarasikan, kami memerankan peran terbaik kami untuk saudara-saudara kita di sana. Terlepas dalam keterbatasan apapun dalam diri kita, terlepas dalam kesibukan apapun yang kita jalani, terlepas dalam bagaimana nanti perjuangan kita, itu bukan koridor kami. Melainkan, ya Allah, kita pastikan dalam diri kami ingin menjadi bagian, menjadi pemantik, menjadi solusi, menjadi bagian yang akan membela mereka dengan apapun yang bisa kita miliki. Dengan sosial media kita, dengan sedikit harta kita, dengan sedikit ucapan kita, dengan sedikit konten-konten yang akan kita share kepada saudara-saudara kita. Mungkin tidak banyak yang akan melihatnya, mungkin tidak banyak pengaruhnya, tapi yang ingin saya tekankan bahwa, ya Allah, saya, Teman Bertumbuh, semua panitia, semua yang terlibat ingin menunjukkan bahwa inilah cara kami untuk bisa mengajak sebanyak mungkin orang terlibat di kegiatan ini. Karena kita bisa jadi belum bisa turun ke jalan mengangkat bendera berpanas-panasan, mendengarkan orasi, menangis di
jutaan orang kemarin di Jakarta menangis di antara banyaknya orang-orang di sana. Bisa jadi kita belum bisa seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan hadirnya kita di sini sebagai saksi, sebagai cara kita menunjukkan kepada Allah, kepada saudara-saudara kita di sana, ya Allah, ya saudara-saudara kami di sana, inilah cara kami untuk membela Engkau, cara kami untuk bisa menjadi bagian dalam kegiatan atau cara juang mereka. Teman-teman, kita doakan bareng-bareng ya, semoga perjuangan kita di sini bisa menjadi pemberat amal timbangan kita kelak di hadapan Allah. Semoga ini menjadi saksi juga bahwa mudah-mudahan mulai dari ini di saat kita mendeklarasikan ingin membantu perjuangan mereka, maka Allah akan berikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita. Maka Allah akan berikan kelancaran-kelancaran dalam hidup kita, maka Allah akan berikan ketenangan-ketenangan dalam hati kita. Dan insya Allah itu akan Allah berikan di saat kita tulus dan ikhlas untuk membantu mereka. Insya Allah teman-teman, dan izin menginformasikan juga, terima kasih banyak pada narasumber yang sudah direpotin, saya japri satu-satu, saya minta dengan sangat memohon, mau nggak terlibat dalam kegiatan ini gitu ya. Jujur saya nggak bisa memberi apa-apa, melainkan ingin memberi peluang kebaikan. Terima kasih banyak juga kepada yang sudah terlibat in collaboration gitu ya, yang kami belum bisa balas banyak hal, melainkan yang mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Dan insya Allah teman-teman semua, kita buktikan juga dengan sedekah-sedekah kita yang mungkin tidak seberapa, yang mungkin tidak akan menguras semuanya yang bisa kita miliki, melainkan ini sebagai bukti bahwa kita sudah menggunakan media sosial kita untuk berjuang, kita sudah memberikan pesan-pesan kebaikan untuk doa untuk mereka, dan mudah-mudahan dengan harta ini, dengan harta yang terbatas kita ini, menjadi saksi juga bahwa kita akan berperan dengan harta yang kita miliki. Dan sejatinya harta yang sudah diinfakkan itu akan menjadi kebaikan, dan Allah akan balas dengan surganya Allah yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan atau mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah ridho dengan acara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran, Kang Robi. Luar biasa sekali ya teman-teman. Dari Kang Robi ini, hari ini kita belajar bahwa mari kita berdakwah, mari kita membela Palestina dengan potensi yang kita punya. Nah, hari ini salah satu bentuk dakwah beliau adalah dengan menyelenggarakan kegiatan ini. Jadi, mari teman-teman sebagai umat muslim, kita lagi potensi kita gali potensi kita, dan dari potensi tersebut gunakan untuk berdakwah di jalan, membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Yang berjihad dengan hartanya, mari berjihad dengan hartanya. Yang bisa berjihad dengan kekuatan soft skill-nya, menjaring banyak orang, mari kita bergabung sana. Dan juga tidak lupa untuk menyuarakan suara-suara di sosial media. Dan adanya kita di sini, Kang Robi tadi sampaikan, semoga bisa menjadi penggugur kewajiban kita, fardu kifayah kita. Dan untuk itu, marilah teman-teman kita bersamai gerak dakwahnya Kang Robi di Instagram beliau @robi_ansarullah, dan juga teman-teman di teman bertumbuh _ID. Jazakumullah khairan katsiran Kang Robi. Semoga teman bertumbuh ini seperti harapannya bisa menumbuhkan harapan banyak orang, bisa tumbuh dan menumbuhkan. Semoga Kang Robi juga diberikan kesehatan. Nah, teman-teman, mari kita dokumentasikan kegiatan bersama narasumber keempat ini. Teman-teman yang belum on cam, yuk di pematerian keempat kita on cam ya. Siap. Untuk slide yang pertama, 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua, 1, 2, 3. Ya, terakhir 1, 2, 3. Ya. Baik, terima kasih banyak Kang Robi. Jazakumullah khairan katsiran. Sama-sama Teh. Nah, tak bosan-bosannya teman-teman, Anda mengingatkan teman-teman untuk
berdakwah di sosial media dengan mendokumentasikan kegiatan ini juga men-tag semua elemen yang tergabung dalam kegiatan ini dan juga berdakwah bilhal juga dengan berdakwah bilmal juga dengan harta dengan memberikan donasi terbaiknya ke rekening BSI yang sudah disampaikan ke pesan teman-teman masing-masing semua. Nah, selanjutnya kita akan masuk nih teman-teman ke pematerian yang terakhir yang tentunya juga akan membakar bara semangat kita. Namun sebelum itu boleh dong Ena minta teman-teman untuk mereaction di kolom chat dengan reaction ataupun emoticon yang menunjukkan semangat teman-teman hari ini. Wah, di sini sudah ada Kak Najwa, Kak Marina, Kak Putri. Luar biasa sekali nih semangatnya. Wah, mantap. Luar biasa ya. Ada Kak Silva, ada Kak Sania, ada Kak Putri, wah, ada Kak Rifa. Wah, luar biasa sekali teman-teman di pukul 20.23 artinya kita semua masih semangat di sini. Nah, baik selanjutnya teman-teman kita lanjutkan ke pematerian yang selanjutnya. Pemantik kita kali ini juga sangat luar biasa teman-teman. Beliau merupakan seorang founder dari Inquisitive Vibes. Inquisitive Vibes. Nanti kita tanya ke beliau ya untuk penyebutannya bagaimana. Dan beliau juga seorang content creator, influencer yang aktif menyuarakan kebenaran. Juga mahasiswa yang berkuliah di luar negeri dan juga senantiasa menginspirasi kita semua. Mari kita sambut pemantik kita yang kelima yaitu Teh Dea Aulia. Assalamualaikum Teh Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Teh Endah ya. Iya, Masya Allah. Teh Dea, ini Teh Dea Kak Dea nih ya teman-teman mangganya. Teh Dea, Teh Dea gimana kabarnya hari ini Teh Dea? Alhamdulillah baik. Kakak Oke, moderator juga gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Kak Dea barusan spill dulu dong penyebutannya bagaimana Kak Dea nih? Ya betul. Inquisitive. Betul tidak? Ya ini karena bahasa Inggris ya. Itu dibacanya Iya. inquisitive. Jadi Oke. inquisitive itu persamaan dengan curious, tapi inquisitive itu lebih dalam gitu. Ih, Masya Allah. Bicara yang dalam-dalam, kayaknya pematerian kita kali ini juga akan dalam sekali, teman-teman ya. Yuk, kita dengarkan bersama-sama nih, teman-teman, pemantik dari Kak Dea. Kepada Kak Dea, disilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak sebelumnya atas kesempatannya. Saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat. Ini di Ya, atas. Kak. Oke, sebentar. Oke, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Masya Allah ya tadi pembukaan dan pemaparan dari Arafi, Teh Rina, Teh Inan, dan Kang Robi luar biasa sangat menggugah gitu ya. Kayak memberikan kesadaran betapa pentingnya kita untuk bisa menyuarakan. There's sometimes that natural is not a choice gitu. Ada satu saat dimana netral itu bukanlah pilihan dan mungkin ini adalah waktu yang tepat gitu. Sebetulnya kalau saya diamanahkan untuk mencoba memberikan edukasi, tapi sebelumnya saya pengen tahu nih ya, mungkin saya coba kasih 5 detik sama teman-teman yang lagi buka HP atau buka laptopnya, terus coba dicari emoji bendera Palestina gitu ya. Karena nanti saya coba instruksi 1, 2, 3, kemudian teman-teman harus tempatkan itu di kolom chat dan kita coba kibarkan bendera Palestina di sini bersama-sama gitu ya. Karena kalau di luar nanti di ban gitu kan. Oke, bismillah, dicari dulu ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah ketemu semua. Bismillah, sekarang saya coba kasih instruksi sama teman-teman dalam hitungan 1, 2, 3, teman-teman semua kita kibarkan bendera Palestina di kolom chat ya. 1, 2, 3. Oke, ayo. Masya Allah, luar biasa. Aduh, merinding ya teman-teman. Aduh, ya Allah, luar biasa. Karena memang
hanya ini yang bisa kita lakukan gitu ya. Mungkin ini kecil tapi insya Allah berdampak, dan jari kita juga meskipun ini hanya sesuatu hal yang kecil tapi insya Allah ini akan bisa menjadi saksi gitu ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin kita hanya bisa mengibarkan bendera itu di sini, tapi harapan kita semua tentunya yang ada di sini bahwa bendera Palestina suatu saat akan berkibar nyata gitu ya di negaranya. Amin ya rabbal alamin. Oke, di sini insya Allah kita akan membahas terkait edukasi kepalestinaan. Jadi kalau misalkan memang di luar sana orang-orang mengangkat senjata, kita bisa ikhtiar gitu ya dengan membuka pikiran kita. Itu yang bisa kita lakukan gitu ya teman-teman. Kita membela dengan pemahaman dan membebaskan pemikiran kita dari penjajahan-penjajahan yang justru merusak ideologi kita gitu ya teman-teman. Baik. Oke, sebelumnya kita coba cari tahu dulu gitu ya, Palestina nih apa sih gitu ya. Jadi Palestina itu adalah sebuah wilayah yang ada di Timur Tengah yang terletak di sebelah barat Laut Mati dan Laut Tengah gitu ya teman-teman. Dan kalau misalkan kita tarik ke sejarah, ternyata gitu ya, Palestina itu sebetulnya tidak memiliki pemerintahan yang utuh teman-teman. Mereka itu adalah pemerintahan yang otonom. Jadi kalau badan otonom dalam sebuah organisasi itu mereka hanya memiliki payung hukum gitu. Jadi mereka di bawah naungan negara yang lebih overpower, yang superpower di atas mereka gitu, yaitu di bawah otonomi PBB, dan keamanan beserta urusan luar negerinya itu tetap menjadi tanggung jawab dari negara Israel teman-teman. Kemudian ini karena sedang ramai dibicarakan gitu ya, maksudnya instead of kita berbicara tentang persatuan umat muslim, malah orang-orang jadi membicarakan antara Fatah dan Hamas nih, supaya teman-teman tahu gitu ya bahwasanya di Palestina itu dalam internal kepalestinaan itu ada dua organisasi politik yang berusaha untuk menggolkan gitu ya, untuk menggolkan suara kebenaran di Palestina, yaitu ada Fatah dan Hamas. Apa nih bedanya Fatah sama Hamas? Kalau Fatah itu teman-teman, dia berusahanya itu lewat jalur negosiasi, lewat diplomasi. Jadi mereka masih mau berbicara dengan entitas Yahudi gitu ya, dan ini berdiri pada tahun 1958 sampai 59. Dan kalau misalkan Hamas, ini dia berdiri pada tahun 1987. Dan bedanya adalah Hamas itu lewat jalur militer dan mereka sama sekali nggak mau negosiasi dengan penjajah gitu. Jadi kalau Fatah nih kayak sebentar gitu ya, bisa nih kita ngomong dulu. Kalau Hamas nggak, keluar gitu. Jadi kayak bener-bener yang nggak boleh nih ada penjajah di sini gitu ya. Dan Fatah sama Hamas ini mereka punya wilayah kekuasaan, maksudnya wilayah masing-masing gitu ya. Kalau Fatah itu yang mana mereka itu menguasai di tepi barat Palestina, yaitu Sungai Jordan. Kalau Hamas itu di jalur Gaza. Nah ini mungkin teman-teman biar punya gambaran gitu ya wilayah Palestina. Jadi yang sebelah sini nih teman-teman, ini yang di bawah security-nya Fatah, dan ini yang kecil banget ini di sini, ini adalah yang dilindungi oleh Hamas gitu. Karena ini udah, ya Allah, ini aja udah hampir tergerus ya wilayah sekitar sini itu. Ini saya mau bicara sedikit, kan ini menarik. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu ya, zaman kedaulatan Muslim itu kita mulai dari Khulafaur Rasyidin, yang mana ini dari zaman Rasulullah dan para sahabat. Kemudian setelah Khulafaur Rasyidin sudah tidak lagi berkuasa, itu ada Bani Umayyah, kemudian Bani Abbasiyah, dan ada Daulah Utsmaniyah. Ini kalau kita belajar setiap daulah itu bisa 1 semester sendiri gitu ya. Jadi kita persingkat langsung ke Daulah Utsmani, dan kala itu di Kesultanan akhir-akhir gitu ya, pada masa Daulah Utsmani yang dipimpin oleh Abdul Hamid II, yaitu salah satu Sultan Daulah Utsmani, didatangi gitu. Jadi ada ada negosiasi nih dari seseorang yang namanya Theodor Herzl, seperti yang teman-teman lihat gitu ya, ini orangnya. Yang mana Theodor Herzl ini adalah salah satu tokoh Zionis. Ini adalah salah satu tokoh terbesar gitu pada zaman Abdul Hamid II.
Dan menariknya adalah pada masa ini Theodor Herzl ini mencoba untuk melobi Abdul Hamid gitu ya. Abdul Hamid, gimana nih kalau misalkan tanah Palestina kami beli untuk rakyat Yahudi gitu ya. Kita tawarkan kalau misalkan dirupiahkan itu harganya saat ini 300 triliun teman-teman. Tapi Abdul Hamid itu menolak, padahal case-nya gitu ya, pada saat itu Ottoman Empire itu lagi rusak, banyak hutang, pokoknya lagi kacau balau gitu. Tapi Abdul Hamid tetap menolak karena tanah Palestina ini adalah tanah wakafnya umat Islam gitu ya, kata Abdul Hamid. Ini adalah tanah yang leluhur gitu ya, umat muslim itu memperebutkan tanah ini dengan tumpah darah mereka, maka daripada saya memberikan tanah ini cuma-cuma, saya siap untuk menusukkan pedang ke ini gitu ya. Jadi umat muslim yang terdahulu aja berani untuk bertumpah darah untuk memenangkan tanah wakaf Palestina ini, kenapa saya harus memberikan cuma-cuma gitu kan. Jadi terus menerus itu nggak selesai gitu ya, dari Theodorus Herzl ini terus mencoba melobi tapi nggak berhasil gitu. Dan mungkin ini tanggal penting yang bisa teman-teman tahu gitu ya, kalau kita balik ke 1900, ini ada dua perjanjian yang bisa dicatat dalam sejarah teman-teman, dari Sykes-Picot namanya, Sykes-Picot Agreement ini. Ini adalah perjanjian setelah Perang Dunia Pertama, teman-teman, pada tahun 1914, karena waktu itu Ottoman Empire kalah, kemudian dikuasai dengan Inggris, dan yang mana waktu itu dari perjanjian Sykes-Picot ini ada wilayah wilayah Palestina itu terbagi menjadi dua, yaitu zona A dan zona B, yang mana zona A oleh Prancis menguasai daerah Libanon, dan zona B itu Inggris menguasai Palestina. Nah, karena Palestina ini setelah Perang Dunia Pertama itu Ottoman Empire kalah kan, otomatis Inggris punya kuasa, dan Yahudi nih ngelobi Inggris sampai akhirnya ada Balfour Agreement, yaitu deklarasi Israel, dan mereka berhasil melobi Inggris supaya Yahudi itu masuk ke wilayah Palestina gitu. Dan ketika Balfour Agreement ini dideklarasikan, otomatis orang-orang Arab dan yang ada di sekitarnya itu nggak terima dong. Akhirnya ada pemberontakan tuh di situ teman-teman, ada pemberontakan di situ, sehingga pada akhirnya waktu itu cukup dahsyat peperangannya, sampai banyak ada Nakso gitu ya, kalau teman-teman pernah dengar itu peperangan yang ada di Palestina. Tapi kita persingkat aja, dan di tahun 1923 sampai akhirnya Israel dideklarasikan, Inggris memfasilitasi migrasi kaum Yahudi ke Palestina. Dan apa yang terjadi sebelum akhirnya Israel itu merdeka gitu ya teman-teman. Jadi pada tahun 1945, tahun apa nih? Ayo, 1945. 45 itu kemerdekaan Indonesia ya gitu. Jadi ketika Indonesia merdeka, dan 2 tahun kemudian gitu ya, 45 sampai 47, itu terjadi yang namanya Holocaust, teman-teman. Itu sangat terkenal. Kalau misalkan teman-teman tahu, Adolf Hitler itu adalah tokoh yang cukup masyhur gitu ya, cukup terkenal pada Holocaust ini, karena Holocaust ini berhasil membunuh sekitar 6 juta, teman-teman. 6 juta, bayangkan. 6 juta Yahudi yang ada di Jerman. Dan itu bisa dikatakan genosida ya, teman-teman. Dan di mana di Holocaust ini kejadian di mana kaum Yahudi dibantai oleh Jerman, oleh Nazi gitu ya. Sebenarnya bisa banget sih saya cerita tentang Adolf Hitler tuh kayak gimana sampai berdirinya Nazi, tapi itu bakal panjang banget. Kita short aja gitu ya, kita persingkat. Mereka melakukan genosida sampai akhirnya ada beberapa rakyat Yahudi itu bermigrasi ke Palestina. Tapi kan itu lagi masa-masanya perjanjian Balfour ya teman-teman, dan itu juga Inggris masih menguasai daerah Palestina, dan PBB waktu itu diciptakan juga oleh Amerika gitu ya. Maka dari sini PBB dan Inggris itu berdiskusi nih, gimana antara Arab dan Yahudi kalau misalkan dibagi jadi dua. Makanya ada tadi itu ya, ada 2 wilayah yang terbagi, antara wilayah Palestina untuk umat Muslim dan juga untuk umat Yahudi gitu, katanya gitu. Sebetulnya ini adalah trik politik ya. Jadi Abdul Hamid II itu udah menyadari sebetulnya teman-teman bahwasanya
ini bakal nggak beres kalau misalkan mereka oke deh, mereka karena menjanjikannya itu membuat universitas untuk apa namanya, warga Utsmani gitu ya. Itu hanya sekedar trik aja, karena nanti kalau misalkan mereka udah mulai menjadi mayoritas di situ, mereka akan menjadi entitas tertentu gitu ya, yang mana berkuasa gitu atas negara itu. Sampai akhirnya setelah Holocaust ini terbagi dua kan antara Palestina dan Yahudi, dan pada tahun 1948 ada seseorang yang namanya David Ben Gurion, yaitu dia seorang komunitas Yahudi yang ada di Palestina, mendeklarasikan kemerdekaan Israel tanpa menyebutkan batasan wilayahnya gitu teman-teman. Dan dari 1948 sampai saat ini itu konflik terus berjalan gitu sampai dimulai dari deklarasinya negara Israel. Dan kita bicara the latest case gitu ya, atau kasus terbarunya ini dari 1987 sampai 2021 itu ada beberapa kali agresi gitu ya. Sampai yang terdekat ini adalah pada tahun 2021 pada tanggal 10 Mei yaitu terjadi 11 hari peperangan yang akhirnya bisa gencatan senjata gitu ya. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya, ini Hamas nih gimana sih terbentuknya gitu ya. Jadi Hamas itu adalah ketika tadi teman-teman ngelihat kalender ya, bahwasanya kaum Arab itu melakukan pemberontakan terhadap Inggris. Nah, di situ tuh jadi bermula dari tanknya Israel, terus ngeganggu pemuda Palestina sampai pemuda Palestina itu ngelemparin tank itu gitu ya, sampai di situ akhirnya mulai terbentuklah Hamas sampai akhirnya jadi organisasi politik yang legal di sana gitu. Dan lagi kasus terbaru saat ini ya pada tahun 2023 pada waktu duha 6:30 pagi gitu ya, Hamas menyerang Israel dan Israel gagal menangkal serangan Hamas, meluncurkan 3 roket dan 1.400 Israeli terbunuh. Dan kalau nggak salah namanya Morat ya, aku lupa organisasi BIN Israel itu ada salah satu organisasi terkuat, tapi mereka kalah taktik gitu ya kali ini. Dan ternyata balasan yang mereka berikan itu Masya Allah, subhanallah ya, brutal-brutalan sekali kepada rakyat Palestina. Dan mungkin teman-teman tadi Kadia sebut genosida, tahu nggak sih genosida itu apa gitu ya. Nih, ini teman-teman, genosida itu adalah tindakan sadis yang dilakukan oleh sebuah kelompok atau pemerintahan dengan niat untuk menghancurkan, bahkan memusnahkan seluruh atau sebagian anggota etnis, agama, ras, atau nasional tertentu. Dan tindakan ini tidak dibenarkan tentunya ya, karena ini merupakan pembunuhan massal, pemusnahan budaya, pengusiran paksa, dan lain-lain. Dan genosida ini adalah pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia dan dianggap sebagai kejahatan internasional yang serius, teman-teman. Dan tindakan Israel ini, teman-teman, melanggar Konvensi Geneva. Apa sih Kak Konvensi Geneva? Ya, Konvensi Geneva ini adalah bagian dari hukum internasional. Jadi kalau misalkan kita datang ke ada jaksa, ada hakim gitu ya. Nah, jadi hukum internasional itu juga punya hakimnya gitu ya, yang dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Jadi dalam peperangan itu ada hukumnya juga, teman-teman. Dan Israel ini menandatangani Konvensi Geneva ini, dan mereka melanggar apa yang sudah mereka tanda tangani gitu. Yaitu mereka melanggar 2 pasal. Yang pertama pelanggaran perang, yang kedua pelanggaran kemanusiaan. Jadi ini lagi-lagi kita udah bukan bicara tentang agama lagi gitu ya, teman-teman. Dan dari perkumpulan terdekat gitu ya, 120 negara itu sepakat untuk gencatan senjata, tapi lagi-lagi Prime Minister Israel, siapa namanya teman-teman, ya aku aja bahkan tidak mau menyebut gitu ya, itu menolak untuk gencatan senjata. Alasannya katanya ketika si orang itu menolak, ketika kalau misalkan saya gencatan senjata berarti saya kalah dari Hamas gitu. Itu sangat tidak rasional sekali alasannya gitu ya, karena ini bukan lagi masalah gimana-gimana gitu ya. Aduh, saya pokoknya ketika baca ini tuh kesel banget, gemes banget, ya Allah ini di mana logikanya gitu kan. Dan kalau misalkan kita lihat gitu ya dari dampak apa yang Israel berikan kepada
Palestina gitu ya, dampak dari konflik ini. Ini mungkin videonya ramai gitu ya teman-teman, yang teman-teman lihat seliweran di TikTok atau di Reels mungkin. Menteri Pendidikan Gaza sampai mengumumkan secara resmi bahwasanya sesi persekolahan pada tahun 2023-2024 berakhir karena semua murid telah syahid. Bayangkan teman-teman. Jadi ada aturan kalau misalkan sekolah ditutup itu karena mungkin ada masalah administrasi atau mungkin libur nasional, ini karena anak-anaknya syahid teman-teman. Bayangin, beraninya sama anak kecil gitu ya, kemana coba hati nuraninya. Dan ini adalah kasus yang nggak ada di semua negara gitu kan. TK ditutup karena muridnya syahid gitu, itu luar biasa. Dan dampak konflik ini tentunya ke psikologis, ke kenyamanan, ke ekonomi, dan juga ke pendidikan gitu ya. Dan memang itu yang mereka tujuan mereka gitu loh, untuk menggerus bukan hanya dari segi kenegaraan, kewarganegaraan, tapi juga kepada kemanusiaannya gitu. Jadi ini udah nggak masuk akal lagi gitu apa yang dilakukan mereka. Dan sekarang kita bicara solusi gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan? Jadi saya mau coba mempengaruhi teman-teman gitu ya, bahwasanya liberation of mind before liberation of land. Sebelum akhirnya sebuah negara itu bebas, kita harus bisa membebaskan pikiran kita terlebih dahulu. Jadi ada salah satu profesor yang mana sudah lama tinggal di Gaza juga dan orang Palestina juga, mengatakan bahwa hal terkecil yang bisa kita lakukan adalah membebaskan pemikiran kita dari penjajahan-penjajahan ideologi gitu ya teman-teman. Yang mana kita harus coba peduli edukasi Palestina seperti yang teman-teman dengarkan saat ini gitu ya. Kenapa seperti itu? Kenapa ada statement bahwasanya kita harus bisa membebaskan pikiran kita? Bukan berarti liberal, betul-betul liberal ya teman-teman. Tentunya kebebasan berpikir juga ada batasannya, tapi kayak misalkan antara bendera Palestina atau semangka aja dipeributkan gitu kan di sosial media saat ini, dan itu sebetulnya sangat menyedihkan gitu ya untuk kaum umat muslim. Jadi Rasulullah itu teman-teman, FYI gitu ya, for your information, Rasulullah itu mengedukasi sahabat tentang Baitul Maqdis, tentang Isra Mi'raj yang sangat tidak masuk akal kalau misalkan orang nggak punya iman gitu ya. Gimana bisa coba perjalanan gitu kan sampai ke langit ketujuh itu pakai apa? Itu kalau nggak pakai iman orang-orang nggak akan percaya teman-teman. Mengedukasi sahabat yang pemahaman kita aja mungkin nggak selevel sahabat gitu ya. Itu 14 tahun teman-teman, bayangin. 14 tahun ini kita cuma 30 menit nih. Dan ini tuh nggak cukup gitu ya. Bahkan jadi pengetahuan dan rasa haus kita untuk bisa mengetahui itu harus kita tumbuhkan terus-menerus gitu ya. Karena peduli aja atau membebaskan pikiran itu sebenarnya udah cukup. Itu udah salah satu usaha yang Masya Allah yang bisa kita lakukan gitu teman-teman. Dan tentunya kita harus bisa melakukan hal yang bisa kita lakukan sesuai dengan tempat, waktu, dan skill set kita. Jadi yang mana di sini kita harus berbicara sesuai dengan porsi kita masing-masing gitu ya. Jadi kalau misalkan memang kita mampunya segitu, kita jangan melebihi batas kemampuan kita. Seperti itu. Dan saya ingin mencoba menyampaikan sama teman-teman bahwasanya saya pernah umroh, kemudian saya coba bertukar wawasan dengan salah satu kawan saya yang ada di Madinah kala itu. Jadi Rasulullah ketika ada di Sabatul Masajid yang ada di Madinah, itu Rasulullah memohon kepada Allah, kata Allah, ya Rasulullah, kamu minta 3 hal akan saya kabulkan. Dan kala itu, ini hadis riwayat Muslim ya teman-teman, hadis yang valid gitu ya. Dan di situ Rasulullah bersabda bahwa Allah itu mengabulkan 2 perkara dan tidak mengabulkan 1 perkara. Doa itu apa aja? Yang pertama, Rasulullah memohon untuk tidak membinasakan umatnya dengan kekurangan pangan yang menyeluruh. Itu Allah kabulkan. Kemudian Rasulullah meminta untuk tidak membinasakan umatnya dengan ditenggelamkan. Itu pun Allah kabulkan. Kemudian Rasulullah meminta di permohonan ketiga untuk tidak menimpakan permusuhan di antara mereka, dan Allah menolaknya. Kenapa nih kok bisa Allah menolak doa ini? Katanya semuanya dikabulkan gitu ya. Jadi yang dimaksud di sini adalah di beberapa tafsir bahwasanya
masalah rizki dan kematian itu memang urusan Tuhan gitu. Tapi masalah permusuhan itu urusannya manusia antar manusia gitu, dan itulah yang terjadi di antara kita. Dan saya berharap kita semua di sini jangan hanya karena masalah kecil, jangan hanya karena trigger-trigger kecil kita itu malah jadi apa ya? Jadi ada pertikaian satu sama lain gitu ya, hanya karena hal ini. Semoga itu saya harapkan untuk tidak terjadi dengan kita gitu, karena itulah yang diinginkan oleh para Zionis gitu ya, para orang-orang yang mungkin justru ingin menyelewengkan bahkan memecah belah umat Islam gitu teman-teman. Jadi sebetulnya Yahudi sendiri terbagi dua teman-teman, ada yang memang orang Yahudi dan ada juga Zionis. Nah, yang sebetulnya itu punya pemikiran agak miring gitu ya, itu adalah Yahudi yang Zionis gitu, karena itu adalah salah satu komunitas yang memang mereka membentuk untuk memiliki ya supaya mereka memperjuangkan supaya Yahudi itu punya negara gitu ya, tapi dengan cara yang tidak dibenarkan lah gitu ya, cara yang tidak dibenarkan. Dan itu sih supaya teman-teman bisa tahu gitu ya, bahwasanya emang ya udah kita benci Yahudi, tapi Yahudi yang kayak gimana nih, karena kita nggak bisa membenci begitu aja. Dan kalau misalkan kita membenci itu jangan benci orangnya tapi benci tindakannya gitu ya. Dan itu juga kayak tadi mungkin kita juga ada himbauan untuk boykot, dan kalau misalkan teman-teman lihat di sosial media itu boykot, ada orang yang barbar gitu ya, yang sampai datang ke McD bawa tikus gitu ya, terus tikusnya dibebasin. Nah, itu kan tindakan yang tidak benar ya teman-teman. Jadi yang bisa kita lakukan dan tetap membawa pesan damai dari Islam gitu ya untuk Palestina. Dan mungkin ini ada sedikit pesan dari salah satu tokoh ulama Muslim, Sayyid Qutb. Ini tokoh edukator dari Mesir yang ternyata dihukum mati karena waktu itu memberikan kritik yang cukup keras kepada Presiden Mesir pada zamannya gitu ya, tapi itu justru memberikan perubahan gitu ya. Jadi Sayyid Qutb ini berkata bahwa setiap generasi dari manusia memiliki tugas mereka sendiri yang sesuai dengan situasi mereka sendiri. Maksudnya apa Kak Dea? Maksudnya adalah ketika kita berperan sebagai dokter, kita nggak bisa memperjuangkan klien kita di pengadilan gitu kan, karena ya dokter bekerjanya di rumah sakit bukan di pengadilan gitu. Yang kerja di pengadilan siapa? Yang kerja di pengadilan adalah pengacara, hakim, jaksa gitu ya. Jadi ada tugasnya masing-masing. Kemudian presiden juga nggak bisa mengurus urusan hal-hal yang bukan pada tempatnya gitu ya. Dan lain-lain, seperti halnya kita juga nggak bisa ngurusin urusannya dokter, nggak bisa ngurusin urusannya hakim, nggak bisa ngurusin urusannya presiden gitu ya, nggak bisa ngurusin urusan militer. Kalau misalkan kita sebagai pelajar, kita hanya bisa belajar, maksudnya ada batasan-batasan yang sesuai dengan tempat, waktu, dan skill set kita, dan itulah yang perlu kita lakukan dan kita perjuangkan. Jadi kalau misalkan memang kita mampunya di sini, kita lakukan semampu kita dengan sesuatu yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan jangan overthinking, jangan mudah tertrigger gitu ya. Kalau ada berita sedikit, coba dicari referensinya, jangan langsung percaya sama satu berita gitu ya, karena hoax dan lain-lain itu sekarang lagi bertebaran sangat luas, dan itu sangat tidak baik, dan itu sangat memecah umat kita, dan jangan sampai itu terjadi. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada kakak moderator ya. Dan terima kasih banyak teman-teman semua yang sudah menyimak dan peduli gitu ya terhadap apa yang kita bicarakan pada hari ini. Jazakumullah khairan. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, nanti boleh teman-teman disampaikan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah teman-teman. Waalaikumsalam. Luar biasa sekali hari ini akal sehat kita kembali diberi nutrisi dari Kak Dea. Teman-teman, kita belajar untuk skeptis, untuk mencari tahu sebenarnya apa sih yang sedang kita perjuangkan. Dari sejarah panjang itu ada beberapa poin teman-teman yang bisa kita highlight.
Di antaranya bagaimana Palestina ini merupakan sejarah panjang teman-teman yang hari ini belum kunjung juga usai. Bahkan di saat kita merdeka di 1945, PBB sudah berusaha membagi dua antara Arab dan Yahudi, namun tetap saja mereka masih berusaha untuk menolak. Hingga sampai akhirnya di 2021, 11 hari peperangan gencatan senjata yang meluluhlantahkan banyak korban. Hingga di 7 Oktober 2023, Hamas itu berusaha untuk menyerang Israel, teman-teman. Dan tindakan genosida ini bukan lagi bicara tentang agama. Sekali lagi kita di sini bukan bicara hanya sekedar agama, namun dengan melanggarnya Konvensi Jenewa tentu ini adalah tugas kita bersama tentang kemanusiaan. Dari sini Teh Dea juga berpesan untuk membebaskan pikiran kita, teman-teman, dan juga untuk peduli dengan edukasi terkait dengan Palestina. Juga mari kita lakukan yang bisa kita lakukan sesuai dengan dan porsi kita. Teh Dea, jazakumullah khairan atas semantik yang sangat luar biasa ini, Teh Dea. Semoga Allah mudahkan jalan dakwah Teh Dea. Teman-teman, mari kita bersamai ruang dakwah Teh Dea. Mari kita support dakwahnya Teh Dea. Silakan kunjungi Instagramnya Teh Dea di @deaaulia1 dan juga di @inquisitivevibes. Nah, sekali lagi jazakumullah khairan untuk Teh Dea. Teman-teman, menutup sesi yang kelima ini, mari kita ambil dokumentasi bersama pemateri kita yang sangat luar biasa. Sekali lagi, bagi teman-teman yang belum on cam, silakan untuk on cam, dan juga untuk donasi masih kita buka, teman-teman. Silakan untuk berdonasi ke rekening yang sudah ada tercantum, kami cantumkan ke setiap peserta. Baik, izin memimpin sesi dokumentasi. Untuk slide yang pertama, berikan senyum dan semangat terbaiknya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua. 1, 2, 3. Ya, terakhir untuk slide yang ketiga. 1, 2, 3. Ya. Terima kasih, jazakumullah khairan sekali lagi untuk seluruh pemateri yang Masya Allah hari ini sudah memberikan pemantik terbaiknya. Teman-teman, izin mereview sedikit teman-teman ya dari pematerian kita, dari pemateri yang pertama sampai dengan akhir. Ya, yang pertama tadi sudah kita buka ya teman-teman dengan penyadaran yang sangat luar biasa nih teman-teman dari Kang Raffi. Nah, dari Kang Raffi teman-teman kita diajak untuk mengambil peran dari fardu kifayah yang telah diberikan kepada kita semua selaku umat Islam dengan cara mencari informasi yang akurat dan juga memaksimalkan dakwah di sosial media, serta maksimalkan dakwah kita sampai ada di tahap dakwah yang terpaksa teman-teman dalam kondisi dan situasi apapun. Lalu selanjutnya Teh Rina juga menyentuh hati kita teman-teman dengan kata tak ada kata baik-baik saja dalam kehilangan. Maka mari berperasaan, maka mari lebih merasa dengan melihat berbagai macam tayangan yang ada di gawai kita, dan jangan terdoktrin buzzer-buzzer dari kaum Israel. Mari kita balas narasi dengan narasi dan diksi juga dengan diksi. Lalu dari Teh Inan, kita mengajak untuk memboikot produk-produk yang mendukung gerakan Israel untuk menunjukkan bahwa besarnya kekuatan dari umat Islam, untuk menunjukkan bahwa jika surga yang kita inginkan sama dengan surga yang diinginkan anak-anak Palestina, maka mari perjuangkan dengan perjuangan yang juga sama. Lalu selanjutnya teman-teman dari Kang Robi, kita belajar untuk berdakwah dengan memaksimalkan segala potensi yang kita punya. Jika kita bisa berdakwah dengan harta kita, mari kita bela saudara-saudara kita dengan dakwah dengan harta itu. Jika bisa berdakwah dengan tenaga, mari kita berdakwah dengan tenaga kita. Dan jika bisa kita berdakwah dengan apapun itu, mari kita keluarkan segala potensi dan yang ada dalam diri kita.
Nah, teman-teman, dari Teh Dea kita juga diajak teman-teman untuk skeptis, membaca dan juga informasi pasti sejarah panjang tentang apa sebenarnya kita berjuang. Dan mari kita bebaskan pikiran kita semua dari hal-hal yang membelenggu. Ini bukan waktunya netral, tapi ini waktunya mengambil peran. Menutup perjumpaan kita hari ini, teman-teman, mari kita sama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang untuk sesi doa kali ini teman-teman akan insya Allah dipimpin oleh Ustadz Iqbal. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Ustadz mohon berkenan untuk memandu doa bersama kita pada kali ini. Ya, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi ba'atsahu bil haqqi basyira wa nadhira wa da'iyan ilal haqqi bi idznihi sirajan munira. Baik teman-teman semua, alhamdulillah setelah kita mendengarkan pemaparan dari pemateri-pemateri yang sangat luar biasa, alhamdulillah tiba saatnya kita masuk ke sesi terakhir, yakni sesi doa. Tapi sebelum masuk kita ke berdoa, ada permintaan untuk sedikit mengambil ibrah atau hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Nah, teman-teman semua, saya kutip dalam Al-Quran, surah Al-Isra, ayat 4 sampai ayat 7. Silakan buat teman-teman yang memegang Al-Quran, bisa dibuka Al-Qurannya dan dilihat arti yang ada di situ ya. Saya tidak akan menjelaskan secara gamblang apa yang tertera di situ. Mungkin saya akan jelaskan poin-poinnya saja. Sebetulnya, apa yang sudah terjadi sekarang di Palestina itu sudah Allah jelaskan secara gamblang dalam Al-Quran. Bahkan sebelum Al-Quran itu turun, yaitu dalam kitab Taurat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman bahwa kelak Bani Israel itu akan melakukan dua kerusakan yang sangat luar biasa di muka bumi. Ya, mereka akan melakukan kemaksiatan yang sangat luar biasa, beda dengan kemaksiatan yang lain gitu. Jadi kerusakan ini berbeda teman-teman semua. Bahkan yang terparah adalah mereka berani membunuh para nabi. Bayangkan, ya, nabi saja mereka bunuh, apalagi manusia biasa, ya. Nah, lalu singkat cerita teman-teman semua, Allah beri mereka hukuman dengan cara mendatangkan hamba-hamba Allah yang perkasa, sehingga mereka hancur. Namun Allah berikan kesempatan kembali kepada mereka. Kalau teman-teman lihat di ayat 6-nya, Allah berfirman, kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Dan ini terbukti sekarang teman-teman. Ya, kalau kita lihat, mereka orang-orang Yahudi itu memang kalau kita lihat ya, memang terlihat lebih maju. Ya, kekayaan mereka punya, digital, di media sosial mereka kuasai, semuanya mereka kuasai. Bukan berarti Islam tidak memiliki power teman-teman. Ya, namun memang di akhir zaman ini Rasulullah pun menggambarkan bahwa Islam itu banyak namun seperti buih di lautan gitu. Ya. Nah, di sini Allah menjelaskan teman-teman semua bahwa mereka diberi kelebihan dengan harta kekayaan, anak-anak, bahkan mereka dijadikan kelompok yang lebih besar. Namun lagi dan lagi, ketika mereka berkuasa, maka mereka hanya akan membuat kerusakan. Dan buktinya sekarang mereka pengecut. Ya, mereka pengecut. Selama udah 30 hari lebih ini, mereka lebih mengandalkan serangan-serangan udara. Meskipun beberapa hari ke belakang mereka menggunakan serangan darat, tapi serangan darat inilah yang tentunya yang jelas-jelas oleh pasukan Islam atau oleh para pejuang Palestina ini mereka tunggu. Ya, mereka sambut dengan baik. Silakan masuk ke sini. Bahkan Abu Ubaidah, juru bicaranya Brigade Izzuddin Al-Qassam, mengatakan bahwa Gaza ini adalah kuburan untuk mereka. Ya, bayangkan setegar apa mereka teman-teman semua. Betul, mereka tidak kuat-kuat amat. Ya, mereka tidak kuat-kuat amat. Buktinya setelah disokong oleh
Amerika dengan berbagai macam kekuatan militer, mereka sampai saat ini sampai detik ini belum bisa menguasai Gaza sepenuhnya. Padahal yang mereka lawan mungkin hanya sebagian kecil. Dan perlu teman-teman ketahui juga bahwa yang berjuang di sana itu bukan hanya Hamas, bukan hanya Al-Fatah, bukan hanya bukan hanya kelompok-kelompok yang sering kita dengar gitu. Namun ada juga kelompok-kelompok yang lain. Bahkan Hizbullah juga udah mulai menyerang. Bahkan Yaman pun membantu. Nah, maka dari itu yang menjadi persoalannya adalah apakah kita yang jadi pertanyaannya adalah seberapa besar kontribusi kita untuk mereka. Karena pada intinya, endingnya tetap sama. Endingnya adalah Islam akan berjaya. Islam akan menang. Itu endingnya, teman-teman. Ya, itu endingnya. Namun pertanyaannya adalah, apa kontribusi kita sebagai seorang Muslim? Nah, maka betul teman-teman seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, apa yang kita bisa lakukan, lakukan. Maka saya minta teman-teman nanti setelah ini, silakan teman-teman tulis hikmah apa saja yang teman-teman dapatkan, tulis poin-poin apa yang teman-teman dapatkan setelah pertemuan ini, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial masing-masing. Dan tag akun-akun yang terkait ya. Seperti itu. Mungkin tidak panjang lebar lagi. Sekarang kita masuk ke sesi doa. Silakan teman-teman semua dibuka mata hatinya, kita tundukkan mata hati kita. Kita berharap untuk kebaikan Muslim di seluruh dunia, khususnya di Palestina. Kita mulai ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. اللهم أنج إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم ثبت إيمانهم وأنزل السكينة على قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم تقبل منهم الشهداء واشف منهم المرض والجرحى. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم فإنه لا حول لهم ولا قوة إلا بك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر المجاهدين. اللهم انصر
وانصر المجاهدين في فلسطين في كل مكان وفي كل الزمان اللهم انصرهم على اليهود ومن عاونهم من الكفار والمنافقين اللهم سدد رميهم ووحد صفوفهم وجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين واجعل المسجد الأقصى شامخا عزيزا إلى يوم الدين برحمتك يا قوي يا متين اللهم يا منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب سريع الحساب اهزمهم 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 يا الله ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz atas refleksi dan juga doa bersamanya. Semoga teman-teman segala doa yang dilangitkan Allah ijabah. Teman-teman, kawan seperjuangan, tak terasa sudah sampai kita di akhir perjumpaan kita di malam hari ini. Namun semoga persaudaraan kita tidak pernah berakhir dan kita bersama-sama membela Palestina, bersama-sama juga kelak dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, di akhir perjumpaan ini ingin kembali Anda ingatkan bahwa donasi masih kami buka dan insya Allah akan kami salurkan di akhir bulan ini. Maka untuk teman-teman, mari kita sama-sama berikan infak terbaiknya. Bersama-sama kita memberikan juga kontribusi terbaik kita dengan berdakwah, memaksimalkan dakwah kita di sosial media dengan cara terus menggaungkan hashtag-hashtag Palestina. Juga silakan teman-teman dokumentasikan kegiatan ini, teman-teman tag seluruh elemen yang tergabung dan juga teman-teman silakan Instagram posting di Instagram maupun di story. Teman-teman, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa kegiatan ini diselenggarakan oleh kolaborasi dari Teman Tumbuh yang digagas oleh Kang Robi Ansurullah dan juga oleh Inklusif
vibes yang digagas oleh Teh Dea Aulia. Maka dari itu kami ucapkan terima kasih banyak kepada para penyelenggara, kepada Kang Robi dan juga Teh Dea. Semoga kedepannya perjuangan-perjuangan dakwah ini senantiasa dimudahkan dan kita bersamai langkah dakwah beliau. Juga teman-teman, kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh In Collaboration yang turut menyukseskan kegiatan ini, yang turut membantu untuk menyebarkan informasi-informasi dari kegiatan aksi bela Palestina ini. Juga tentunya kami ucapkan terima kasih, tering doa jazakumullah khairan kepada seluruh pemateri yang pada malam hari ini sudah memantik bara asa semangat kita. Juga tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia dan juga peserta yang hadir pada kegiatan hari ini. Jazakumullah khairan kasiron, teman-teman, dan izinkan saya membaca sebuah quotes yang ditulis dan semoga ini bisa menjadi komitmen kita bersama. Quotes ini disampaikan oleh Presiden pertama kita yaitu Bung Karno, di mana saat Indonesia merdeka, Palestina lah yang pertama kali memberikan pengakuan itu. Maka semoga kita juga bisa sama-sama untuk mengawal merdekanya Palestina. Beliau mengatakan bahwa selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada orang-orang Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia berdiri menantang penjajahan Israel. Teman-teman, ini bukan bicara lagi tentang kemanusiaan semata, bukan bicara tentang agama semata, namun ini bicara tentang rasa kita semua. Mari kita sama-sama untuk mengambil peran. Ini bukan waktunya netral, tapi ini waktunya mengambil peran dan maksimalkan potensi dakwah kita dengan seluruh potensi yang kita punya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak tering doa jazakumullah khairan kasiron kepada seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini. Kami selaku panitia penyelenggara mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam melaksanakan kegiatan ini masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Saya Enda Parawangsa selaku Master of Ceremony pada kali ini mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf jika selama saya memandu kegiatan ini terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa diberikan hidayah untuk mengambil hidayah tersebut sama-sama berjuang di jalan Allah hingga dikumpulkan kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hada wa astagfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Mari kita dokumentasikan kegiatan ini untuk yang terakhir kalinya. Ada 7 slide di sini. Mohon izin untuk memimpin dokumentasi untuk 7 slide itu. Ya, silakan saya berikan waktu dulu untuk teman-teman. Wah, Masya Allah di sini sudah memberikan atribut terbaiknya. Nih, ada yang dengan syalnya, ada yang dengan benderanya. Masya Allah. Oke, izin memimpin dokumentasi untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua. Ya, masih bermunculan sebentar. Ya, untuk slide yang kedua mohon dibantu backup tim operator. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk slide yang ketiga bersiap. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya untuk slide yang keempat. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide yang kelima. 1, 2, 3. Baik teman-teman, demikianlah perjumpaan kita pada malam hari ini. Kami perkenankan teman-teman untuk meninggalkan ruangan Zoom meeting. Selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa di kegiatan teman bertumbuh berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Tenda, makasih banyak semuanya. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di event teman bertumbuh selanjutnya. Sama-sama. Ya, teman-teman silakan untuk melanjutkan kegiatan berikutnya. Jangan lupa di-save ya nomor dari admin teman bertumbuh dan juga di-follow Instagram seluruh yang terlibat dalam kegiatan ini.